Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di pertemuan ke-11 ya. Saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga puasa kita di bulan Ramadan kemarin bisa diterima oleh Allah dan menjadikan kita berlatih gitu ya, menjadi yang lebih baik di bulan setelah Ramadan. Saya mohon maaf jika selama perkuliahan ini mungkin sampai nanti selesainya ada beberapa kesalahan atau mungkin khilaf yang saya lakukan ke teman-teman yang mungkin menyinggung begitu ya, atau mungkin ada kalau kesalahan materi atau konsep nanti kita bisa diskusikan gitu ya. Jadi silakan ditegur kalau memang saya salah hitung dan seterusnya. Untuk kesalahan-kesalahan saya pribadi, saya mohon maaf ke teman-teman jika selama ini ada yang kata yang kurang berkenan dan seterusnya. Oke, di pertemuan ke-11 ini saya memutuskan untuk tidak melanjutkan materi kita. Sebenarnya setelah cross product ini ada fungsi vektor ya, fungsi vektor. Insya Allah minggu depan. Nah, di pertemuan hari ini, di pertemuan 11, kita sebenarnya lebih ke latihan soal ya, karena kemarin di 2 pertemuan kita sudah diskusi terkait dengan persamaan bidang. Nah, dari diskusi kemarin dan juga assignment 9 yang teman-teman kumpulkan, saya harap teman-teman bisa lebih bersemangat lagi untuk berlatih ya, mengkomunikasikan ide pemikirannya dalam bentuk tulisan ataupun secara lisan gitu ya. Dan perlu dibedakan juga begitu. Oke, untuk teman-teman yang belum mengumpulkan tugas, saya harap segera disusulkan di minggu ini, gitu ya. Oke, kita langsung saja ke materi. Tidak berbeda, jadi di sini mungkin saya hanya memberikan penegasan, begitu. Kemudian teman-teman bisa berlatih mengerjakan beberapa soal yang sudah ada. Nah, di sini saya ingatkan kembali tentang vektor normal. Kalau di bidang dimensi 3 atau bangun datar dimensi 3 ini, kita lebih mengenal bahwa vektor normal itu adalah suatu vektor yang tegak lurus terhadap suatu bidang, begitu ya. Nah, kemudian dalam suatu bidang itu sendiri tentu memuat minimal ya, ada satu titik pada bidang. Kemudian tentu saja setiap bidang punya vektor normal, gitu ya. Karena dari bidang itu dia pasti memuat suatu vektor, dan vektor itu bisa kita buat tegak lurus atau bisa kita buat vektor lain yang tegak lurus terhadap bidang yang kita sebut dengan vektor normal. Nah, misalkan di sini terdapat satu titik pada bidang yang kita sebut sebagai P0 dengan koordinat X0, Y0, dan Z0, kemudian ada vektor normal pada bidang itu, pada bidang yang sama ya, pada bidang yang sama adalah vektor N, di mana komponennya adalah A, B, dan C. Nah, kita bisa membuat persamaan bidangnya dari satu titik dan satu vektor normal ini. Nah, dari berbagai kasus yang teman-teman sudah temukan di berbagai referensi, untuk menemukan persamaan bidang itu kita mengambil konsep vektor yang tegak lurus, di mana dalam suatu bidang selain dia memuat satu titik kan pasti kita bisa membuat titik yang lain gitu ya. Misalkan di sini ada 2 titik pada bidang yaitu P0 dan P, 2 bidang yang sama dengan koordinat dari P0 adalah X0, Y0, dan Z0. Sedangkan koordinat dari titik P pada bidang yang sama dengan bidang PO ada P0 adalah X, Y, Z. Nah, sehingga bidang tersebut memiliki satu vektor yang ada pada bidang yang bisa kita buat dari titik P0P, yaitu vektor P0P. Yang seperti kita tahu, membuat vektor dari 2 titik bisa kita lakukan dengan mengurangkan komponen vektornya. Komponen titiknya. Jadi ketika ada vektor P0P, Jadi ketika ada
vektor P0P, maka kita bisa menemukan komponennya dengan mengurangkan koordinat P dengan koordinat P0 yang bersesuaian. Gitu ya. Jadi koordinat P di bidang X-nya, di koordinat X-nya X dikurangi dengan X0, Y dikurangi dengan Y0, dan Z dikurangi dengan Z0. Nah, kemudian kita punya satu lagi vektor normal yang tegak lurus terhadap bidang. Karena suatu vektor itu tegak lurus terhadap suatu bidang, maka vektor normal itu pasti tegak lurus terhadap semua titik ataupun semua vektor yang ada pada bidang, gitu ya. Dengan kata lain, kita bisa lebih spesifik menemukan persamaan bidangnya dengan menggunakan konsep tegak lurus, di mana vektor n ini tegak lurus dengan vektor yang ada pada bidang, yaitu vektor P0P. Sehingga persamaan bidang dari satu titik, misalkan kita ambil saja titik P0, X0, Y0, dan Z0 ini, dan satu vektor normal pada bidang yang sama ya dengan P0 adalah A-nya adalah komponen pertama dari vektor normal dikali dengan X sebagai variabel di bidang X, dikurangi X0. X0 ini adalah koordinat absis dari titik yang ada pada bidang, ditambah dengan B, komponen kedua dari vektor normal, dikalikan dengan Y dikurangi Y0, di mana Y0 ini adalah komponen kedua atau ordinat dari titik yang ada pada bidang tadi, ditambah dengan C, komponen ketiga dari vektor normal, dikalikan dengan Z dikurangi dengan Z0, di mana Z0-nya adalah koordinat aplikat dari titik P0 pada bidang. Gitu ya. Jadi, teman-teman bisa membuat persamaan bidang dari satu titik pada bidang dan vektor normal dari bidang tersebut. Gitu ya. Bukan vektor normal bidang lain. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa mencoba, ada 3 soal di sini. Insya Allah mudah ya sebenarnya, kemarin juga teman-teman sudah memahami teorinya. Yang saya pesankan adalah hati-hati ketika menghitung, begitu. Kemudian tulis yang rapi pengerjaannya, gitu ya. Usahakan yang membaca itu tidak bingung, ini maksudnya apa, tiba-tiba ada di persamaan ini, dan seterusnya. Di sini ada 3 soal. Teman-teman diminta untuk menemukan persamaan bidang yang memuat titik 3,6,-2. Nah, bidang yang memuat titik ini itu paralel dengan bidang 2X ditambah 3Y min Z sama dengan 4. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan informasi paralel di sini. Gitu ya. Kalau paralel konsekuensinya apa sih? Nah, sehingga teman-teman bisa membuat persamaan bidang yang memuat titik 3,6,-2. Selanjutnya di nomor 2, teman-teman diminta untuk membuat persamaan bidang lagi yang diketahui 3 titik pada bidangnya. Gitu ya. Kemarin juga sudah sempat kita diskusi di pertemuan 11 kemarin, sebelum libur ya, bagaimana membuat persamaan bidang jika diketahui 3 titik. Nah, next adalah soal nomor 3, teman-teman juga diminta untuk membuat persamaan bidang yang memuat titik P 2,1,1 dan titik Q min 1,3,2. Nah, tapi bidang yang memuat 2 titik ini tadi atau saling tegak lurus dengan bidang L1, yaitu persamaannya adalah 2X plus 3Y min 4Z sama dengan 3. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan sifat tegak lurus di sini ya. Oke, next. Kita punya catatan beberapa di sini, di mana 2 bidang dikatakan paralel jika normalnya, normal vektor ya, ini maksudnya ya,
vektor normalnya adalah paralel, gitu ya. Dan dikatakan tegak lurus, saling tegak lurus jika vektor normalnya juga tegak lurus, gitu ya. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan relasi dari vektor normal. Dan konsekuensinya juga ya, jangan lupa kalau vektor normalnya paralel berarti konsekuensinya apa? Bagaimana gradiennya atau bagaimana persamaan dari vektor normalnya dan seterusnya. Kemudian sudut antara bidang itu sama dengan sudut antar vektor normal, gitu ya. Jadi misalkan yang biru ini adalah vektor normal dari bidang yang biru, dan yang hitam panah hitam ini adalah vektor normal dari bidang yang hitam ini, maka sudut antara kedua bidang biru dan bidang hitam adalah sama dengan sudut antara vektor normal bidang pertama, bidang biru, dengan vektor normal bidang hitam, gitu ya. Jadi kalau teman-teman diminta mencari sudut antar dua bidang, teman-teman bisa menggunakan atau mencari sudut antara dua vektor normal, begitu. Nah, next kita punya contoh soal di sini, misalkan ada P1 persamaan bidang pertama, yaitu 3x min y plus 2z sama dengan 2, dan persamaan bidang kedua adalah 2x plus 3y plus z sama dengan 4. Diminta kita menentukan apakah kedua bidang ini saring tegak lurus ataukah paralel gitu ya. Kalau misalkan tidak keduanya, kita diminta untuk menyebutkan berapa sudut antara kedua bidangnya gitu. Nah, di sini kita punya beberapa informasi yang bisa kita tarik ya. Jadi ada dua informasi tadi, di mana persamaan bidang pertama dan persamaan bidang duanya adalah seperti yang sudah tertulis. Nah, dari informasi ini kita bisa mengambil konsekuensi gitu ya dari informasi pertama. Kalau bidang persamaan bidangnya seperti ini, maka vektor normal dari bidang pertama adalah 3 min 1, 2. Ketika kita punya informasi P2, maka kita bisa ambil informasi lain gitu ya. Konsekuensinya adalah kita punya N2. Vektor N2 di sini adalah vektor normal dari bidang P2 yang komponennya adalah 2, 3, dan 1. Nah, untuk melihat posisi kedua bidang, kita bisa menggunakan, ini sebenarnya konsep dari dot product ya, tapi bisa langsung saya ambil bahwa tetanya adalah arc cos dari dot product vektor normal dibagi dengan perkalian besar masing-masing vektor normal, gitu ya, sehingga teman-teman bisa diperiksa, nanti saya bisa dibantu periksa untuk perhitungannya, ketemu sudutnya adalah 69,1 derajat. Nah, melihat sudut seperti ini, maka kita bisa menyimpulkan kedua bidangnya tidak paralel dan juga tidak tegak lurus. Begitu ya. Jadi, berapa besar sudutnya? Besar sudutnya adalah 69. Sudut antara kedua bidang adalah 69,1 dan kedua bidang tidak paralel dan tidak tegak lurus. Oke, next kita ke jarak antara titik dan bidang gitu ya. Nah, di sini sama, kita pakai komponen vektor juga gitu ya. Ini ada titik X1, Y1, dan Z1 yang terletak pada bidang. Persamaan bidangnya adalah AX plus BY plus CZ sama dengan D. Jadi persamaan bidang yang di bawah ini yang memuat titik X1, Y1, Z1 adalah AX plus BY plus CZ plus, sama dengan D. Nah, misalkan ada vektor M di sini, di mana vektor M itu adalah vektor yang berpangkal di X1, Y1, Z1, dan ujungnya ada di X0, Y0, dan Z0. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kalau X0, Y0, dan Z0 itu adalah titik yang ada di luar bidang, gitu ya. Jadi tidak ada pada bidang. Nah, bagaimana kita menentukan jarak dari titik ini ke bidang, gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kalau jarak antara dua titik ya, jarak antara
X0, Y0, Z0 dan titik yang ada pada bidang yaitu X1, Y1, Z1 itu sama dengan kita mencari panjang dari vektor M. Nah, teman-teman bisa perhatikan kalau kita mau cari jarak titik ke bidang, berarti kita ambil yang paling dekat gitu ya, bukan dari titik ke titik, tapi dari titik ke bidang. Jadi kita jatuhkan ke bidangnya, gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat lagi kalau di gambar sudah diilustrasikan bahwa untuk mencari jarak titik ke bidang kita memanfaatkan proyeksi vektor, gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kalau kita proyeksikan vektor M ke vektor N, N-nya adalah vektor normal yang tegak lurus dengan bidang, maka jarak antara X0, Y0, dan Z0 itu adalah panjang proyeksi dari vektor M ke vektor normal dari bidang. Gitu ya. Nah, itu adalah konsepnya. Jadi, teman-teman bisa dimaknai, diingat gitu ya. Kalau misalkan ada soal nanti tentang konsep, teman-teman bisa mengutak-atik gitu ya. Nah, jadi untuk jarak antara titik ke bidang, ini kita memanfaatkan proyeksi vektor atau sama dengan kita mencari panjang proyeksi dari vektor M. Kalau di sini, kasus ini vektor M ke vektor N. Nah, lebih simpelnya, teman-teman bisa pakai ini. Ya, jadi biasanya kita simpulkan dengan L besar di sini, tapi boleh sih, terserah ya. Kalau di sini kan dia simbolkannya pakai L. Jadi untuk mencari jaraknya L dari titik X0, Y0, Z0 ke bidang dengan persamaan AX, BY, CZ sama dengan D adalah mutlak dari, teman-teman perlu ingat kalau jarak harus ada mutlaknya ya, jadi mutlak di sini ditaruh untuk kehati-hatian. Nggak dipakai juga, maksudnya tidak ditulis juga tidak apa-apa sebenarnya, hanya saja nanti ketika di kesimpulan harapannya tidak membuat kesimpulan yang salah gitu ya, kan jangan sampai panjangnya negatif. Oke, jadi jarak antara titik ke bidang adalah mutlak dari A. A ini adalah koefisien dari X di persamaan persamaan bidang dikalikan dengan X0, koordinat dari titik yang ada di luar bidang ya, ditambah dengan B, koefisien dari Y dikalikan dengan Y0, koordinat absis dari titik yang ada di luar bidang, C-nya adalah koefisien dari Z, dikali Z0, aplikat pada koordinat titik yang ada di luar bidang, dikurangi dengan D, gitu ya. Dibagi dengan hasil akar A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Oke, next adalah latihan soal. Jadi totalnya ada 6 soal ya. Insya Allah gampang ya, tinggal klik gitu. Tinggal menghitung. Oke, nah di sini ya soal nomor 1 dia minta kita untuk menyampaikan atau menemukan ya jarak antara titik dengan bidang. Oke, langsung pakai formula yang sebelumnya tadi, di slide sebelumnya bisa. Nah, nomor 2, temukan jarak antara bidang yang paralel. Nah, jadi di sini ada 2 bidang. Persamaan bidang pertama adalah 3X min 4Y plus 5Z sama dengan 9. Dan bidang yang kedua, persamaannya adalah 3X min 4Y plus 5Z sama dengan 4. Nah, nanti teman-teman coba utak-atik gitu ya. Untuk menentukan persamaan bidang, kita kan butuh satu titik yang ada di luar, Untuk menghitung jarak titik ke bidang, kita perlu satu titik itu dan persamaan bidang. Nah, kalau misalkan ada 2 bidang, kita mau hitung jaraknya, berarti bagaimana? Gitu ya. Oke, di nomor 3, ini teman-teman diminta untuk menemukan
apa ya, bentuk umum enggak, rumus umum juga boleh deh. Rumus umum mungkin, atau mungkin beberapa cara ya untuk menentukan jarak antara dua bidang yang paralel. Nah, nomor 3 ini berkaitan dengan nomor 2, ya kan ya. Nomor 2 ini contohnya satu kasus, di sini ada dua bidang tertentu yang sudah ditentukan persamaan bidangnya. Kemudian teman-teman diminta untuk mencari jaraknya, sedangkan pada nomor 3 ini kasusnya secara umum, gitu ya. Nah, coba diselesaikan dahulu. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa sampaikan di grup atau di Wapri, gitu ya. Oke, sampai sini dulu. Nanti di pertemuan selanjutnya mungkin kita masih offline ya, karena ada beberapa kegiatan yang sepertinya sangat padat gitu ya. Oke, terima kasih banyak sebelumnya. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.